Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali kita siap berbaring lagi setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Saya berdoa dan berharap saudara terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, itu semua anugerah yang mesti kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita menggunakan waktu beberapa menit untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini sepanjang bulan kita masih belajar bagaimana bisa mengelola hidup, dan hari ini kita belajar dengan judul Hidup dengan Tertib. Kita sama-sama membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14, ayat hafalan kita yang berbunyi demikian. Kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kita garis bawahi kata atau kalimat yang berkata, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Di sini dalam bahasa Inggrisnya maksudnya orang yang hidupnya penuh dengan tidak disiplin. Artinya hidupnya tidak teratur. Dan Tuhan menasihatkan kita untuk menegur orang-orang yang seperti itu. Kalau kita punya teman seperti itu, kita harus memberikan mereka masukan. Karena teman yang baik itu teman seperti besi, menajamkan besi, sehingga kita bisa bertumbuh bersama. Karena itulah Tuhan menghendaki kita, anak-anaknya, untuk hidup dengan tertib. Bagaimana kita bisa mengelola waktu kita, bagaimana kita bisa mengelola uang kita, bagaimana kita bisa mengelola dimensi atau hal-hal lain dalam hidup kita, akan ditentukan seberapa disiplin kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak mungkin bisa mengelola hidup kita dengan baik bila kita hidupnya tidak tertib. Paulus dalam menulis surat kepada jemaat Tesalonika ini mengalami permasalahan di sana karena mereka punya konsep Yesus sudah mau datang, karena Paulus memberikan pengajaran mengenai akhir zaman, tetapi mereka akhirnya bermalas-malasan dan tidak mau menggunakan waktu mereka dengan baik. Mereka bilang, saya sudah menunggu Tuhan Yesus mau datang, sudah lebih baik saya uncang-uncang kaki tidak berbuat apa-apa. Paulus menegur mereka. Bahkan mereka tidak mau bekerja dan hidupnya tidak tertib. Di dalam ayat yang lain, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11, Paulus mengatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahasa Inggrisnya dikatakan busybody, kesana kemari tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Orang-orang yang seperti ini tentunya Tuhan tidak mau, karena orang-orang seperti ini hidupnya tidak tertib. Kalau kita mau menjadi pribadi yang dewasa, mau mengelola hidup kita dengan baik, maka kita harus menggunakan hidup kita, waktu kita, uang kita, sumber daya kita dengan tertib dan teratur. Di dalam ayat yang lain dikatakan Kolose 2 ayat 5, dikatakan seperti ini, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Paulus begitu memuji jemaat Kolose yang dengan tertib mengatur hidup mereka. Sekalipun pemimpin rohani mereka, Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Namun mereka tetap teguh hati di dalam iman dan percaya mereka terhadap Kristus. Hal seperti inilah yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya. Kita hidup dengan penuh disiplin dan tertib. Kenapa? Karena Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya sudah ada di dalam kita, dan kalau Roh Kudus berdiam di dalam kita, maka kita akan dimampukan untuk hidup dengan tertib. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau saudara dan saya tidak hidup dengan tertib, maka Roh Kudus tidak bekerja dengan baik berarti dalam hidup kita. Nah, karena itu mari kita bangkitkan roh ketertiban yang ada dalam diri kita. Kita sudah memiliki sumber daya yang kuat untuk bisa melakukannya.
Karena itu kita mesti memanage segala sesuatu dalam hidup kita dengan baik. Mari mengelola waktu, keuangan, dan sumber daya yang Tuhan berikan dengan baik. Dan mulai hidup dengan disiplin. Jangan membuang-buang waktu kita, jangan membuang-buang kesempatan. Namun mari kita disiplin, menjaga hidup dalam kekudusan, melakukan hal yang berguna untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan Tuhan, untuk membangun kerohanian saudara, sehingga kita didapati menjadi pribadi yang makin baik hari demi hari. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan, dan mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang makin tertib setiap hari, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi berkat. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menaungi kita semua sepanjang tidur kita, dan besok kita bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, yang sehat, melakukan aktivitas kita dengan sukacita. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.